Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Ar-Rosyid. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai salah satu permasalahan bahasa Indonesia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan bahasa asing di kalangan generasi muda. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi identitas suatu bangsa. Indonesia memiliki bahasa persatuan yang sangat berharga, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berhasil mempersatukan masyarakat yang berasal dari ratusan suku dan bahasa daerah yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seiring perkembangan teknologi dan media sosial, muncul berbagai fenomena kebahasaan yang menarik untuk dibahas. Saat ini, sering mendengar ungkapan seperti literally, healing, bestie, spill dong, relate banget, random, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai bentuk kreativitas. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa kebiasaan tersebut dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, bagaimana sebenarnya fenomena ini? Apakah penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing merupakan ancaman bagi bahasa Indonesia, atau justru bagian dari perkembangan bahasa yang wajar? Mari kita bahas bersama. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita pahami bentuk permasalahan yang terjadi. Permasalahan bahasa Indonesia yang saya angkat bukan berarti bahasa Indonesia akan hilang. Namun, yang jadi perhatian adalah semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi. Fenomena ini terlihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Kedua, penggunaan singkatan yang tidak sesuai konteks. Ketiga, penggunaan istilah asing meskipun sebenarnya sudah tersedia padaan dalam bahasa Indonesia. Keempat, kebiasaan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh, kita sering mendengar kalimat seperti "aku lagi healing setelah ngejar deadline tugas". Padahal kalimat tersebut dapat diganti menjadi "aku sedang menenangkan diri setelah menyelesaikan tugas". Contoh yang lain mungkin seperti "nanti aku update ya", padahal bisa diganti "nanti saya beri informasi terbaru". Nah, contoh-contoh tersebut merupakan bahwa banyak masyarakat yang memilih istilah asing daripada kosakata bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah tersedia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang pertama, pengaruh media sosial. Media sosial menjadi faktor terbesar dalam penyebaran bahasa gaul. Setiap hari, masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses TikTok, X, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Ketika sebuah kata menjadi viral, jutaan orang dapat langsung menggunakan dalam waktu singkat. Misalnya istilah healing, spill, flexing, red flags, green flag, dan lain-lain. Karena sering melihat dan mendengar istilah tersebut, masyarakat akhirnya ikut menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pengaruh globalisasi. Kemajuan teknologi membuat masyarakat Indonesia lebih mudah mengakses budaya luar negeri. Film, musik, serial televisi, hingga konten media sosial dari berbagai negara dapat dinikmati dengan sangat mudah. Akibatnya, banyak kosakata asing yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, keinginan mengikuti tren. Banyak orang menggunakan bahasa gaul karena tidak ingin dianggap ketinggalan zaman. Mereka lebih merasa percaya diri ketika menggunakan istilah yang populer. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Yang keempat, kurangnya kesadaran berbahasa. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akibatnya, mereka terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku, bahkan dalam situasi yang formal.
Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, menurunnya kemampuan menulis formal. Banyak mahasiswa dan pelajar terbiasa menggunakan bahasa santai dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika harus membuat laporan makalah, proposal, atau skripsi, mereka mengalami kesulitan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Tidak jarang ditemukan kalimat tidak efektif, penggunaan kata yang tidak baku, bahkan campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain dalam tugas akademik. Padahal kemampuan menulis formal sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan. Yang kedua, menurunnya kualitas komunikasi formal. Dalam dunia kerja, penggunaan bahasa yang tepat mencerminkan profesionalisme seseorang. Jika seseorang terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam situasi resmi, komunikasi dapat menjadi kurang efektif. Misalnya, ketika menyampaikan laporan kepada atasan atau berkomunikasi dengan klien, bahasa yang terlalu santai dapat mengurangi kesan profesional. Yang ketiga, berkurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya anggapan bahwa bahasa asing lebih modern atau lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. Pandangan seperti itu tentulah tidak tepat. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perjuangan bangsa. Jika masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, maka rasa memiliki terhadap bahasa nasional dapat berkurang. Yang keempat, potensi kesalahpahaman. Tidak semua orang memahami istilah gaul yang sedang tren. Generasi yang berbeda seringkali memiliki pemahaman yang berbeda pula. Akibatnya, komunikasi menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan salah pengertian. Di sisi lain, kita juga harus objektif melihat bahwa bahasa gaul tidak selalu membawa dampak buruk. Bahasa gaul dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan juga lebih santai. Bahasa gaul juga menunjukkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan kosakata baru. Selain itu, perkembangan bahasa merupakan hal yang wajar. Setiap bahasa di dunia selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Yang perlu diperhatikan bukanlah menghilangkan bahasa gaul, melainkan menempatkannya pada situasi yang tepat. Dengan kata lain, kita perlu memahami kapan harus menggunakan bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa yang lebih formal. Agar bahasa Indonesia tetap terjaga, beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam tugas maupun presentasi. Kedua, meningkatkan budaya membaca. Membaca buku, artikel ilmiah, karya sastra dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Semakin banyak seseorang membaca, semakin baik pula kemampuan berbahasanya. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Konten mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat disajikan secara menarik, sehingga mudah diterima oleh generasi muda. Yang keempat, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas yang harus dijaga. Kelima, menggunakan bahasa sesuai konteks. Saat berbincang dengan teman, penggunaan bahasa gaul mungkin tidak terjadi masalah. Namun dalam presentasi, surat resmi, laporan akademik, atau komunikasi profesional, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus lebih diutamakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan bahasa asing merupakan salah satu fenomena kebahasaan yang berkembang pesat di era digital. Fenomena ini muncul karena pengaruh media sosial, globalisasi, perkembangan teknologi, serta keinginan masyarakat untuk mengikuti tren yang terjadi. Di satu sisi, bahasa gaul dapat mempererat hubungan sosial, menunjukkan kreativitas berbahasa. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan bahasa Indonesia secara formal, mengurangi efektivitas komunikasi, serta mengurangi rasa bangga terhadap bahasa nasional. Oleh karena itu, solusi terbaik bukanlah menolak perkembangan bahasa, melainkan menggunakan bahasa secara bijak sesuai situasi dan kebutuhan. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Kita boleh mempelajari bahasa asing dan menggunakan bahasa gaul dalam situasi tertentu. Tetapi jangan sampai
melupakan bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Karena bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.